على رسول الله وبعد فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه sadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan-pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Oku, selamat datang Pak Ketua. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Oku, seluruh yang tergabung dalam kepanitiaan Musda Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Oku, dari ST dan OC termasuk semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mengawali kultum saya awali dari sebuah ayat yang sebetulnya sangat populer dan sering dipopulerkan oleh Pak Ketua kita. Surat As-Saff 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, Al-Hakim, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Bijaksana. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua sebagai seorang hamba bahwa kita tentu berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Buat seorang manusia ada beban lebih yang kemudian diberikan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus sebagai seorang hamba yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Profesor Gribaldi ketika beliau menyampaikan pembinaan di PCM Lubuk Banjar. Menurut Imam Al-Ghazali ada empat tipe manusia yang mau tidak mau harus kita sadari. Satu, ada istilah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Orang ini termasuk orang yang luar biasa karena mengenal potensi yang ada pada dirinya. Lalu dengan potensi yang ada, dia gunakan betul-betul untuk kemaslahatan, untuk kebaikan-kebaikan. Termasuk mudah-mudahan ya seluruh unsur pimpinan di Muhammadiyah itu termasuk orang-orang yang tipe ini, mudah-mudahan. Lalu ada istilah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Membingungkan. Orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Orang ini sebetulnya punya potensi, sayang saja karena ketidaktahuannya potensinya kemudian tidak berkembang. Lalu apa? Tidak bisa memberikan kemanfaatan kebaikan yang luas. Jadi tidak bisa memberikan dampak kebaikan yang luas. Lalu yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Paham enggak ini? Jadi orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Maksudnya tipe orang seperti ini tipe orang yang masih sadar diri. Dia paham bahwa kemampuannya itu terbatas. Dan karena keterbatasannya, dia berusaha membatasi diri kecuali sesuai dengan kompetensinya saja. Lalu
yang paling parah itu tipe yang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini tipe yang paling parah, Pak Bro, ya. Jadi orang yang ujung-ujungnya karena ketidaktahuannya jadi tidak tahu diri. Jadi tipe yang keempat itu adalah tipe orang yang tidak tahu diri dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka sebetulnya penting kita mengenal potensi diri kita, apalagi kemudian kita bermuhammadiyah. Ada sifat-sifat yang kemudian patut untuk dimiliki. Menjelang musda, ya beberapa masalah mungkin muncul, tapi masalah-masalah itu bukan berarti kemudian tanpa solusi. Tentu ada solusi-solusi terbaik yang mudah-mudahan nanti juga muncul dengan potensi yang ada dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kalau Pak Ketua sering mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai orang-orang yang berjihad di jalannya seakan-akan ya barisan yang tersusun rapi, luar biasa. Lalu barisan yang tersusun rapi ini yang kemudian mengagendakan setiap acara, menyukseskan acara karena kerapian-kerapian yang memang sudah dipersiapkan. Dan bahasa Al-Quran, Allah sangat suka dengan barisan sop-sop yang rapi. Maka sore hari ini mudah-mudahan juga bagian dari kita untuk merapikan melalui Muhammadiyah. Sebagai penutup, ada kisah yang mungkin bisa diambil ibrahnya. Dulu Abu Nawas, saya nggak tahu ini kisah fiktif atau ada, tapi kisah-kisah beliau ini kan cukup menginspirasi, ya, beberapa kisah beliau. Abu Nawas suatu saat dicurhati oleh 3 orang bersaudara yang, mohon maaf, mereka dapat wasiat. Lalu wasiatnya susah sekali, seakan-akan tidak ada solusi dari wasiat itu. Jadi wasiat ini membingungkan 3 bersaudara itu, bahkan seakan-akan tidak ada solusi lagi. Akhirnya mendatangi Abu Nawas, datang ke rumah beliau. Wahai Abu Nawas, kami punya masalah yang sudah kami pikirkan dan kami putus asa, tidak punya solusinya. Wahai Abu Nawas, tolong selesaikan masalah kami. Apa masalah kalian? Masalah kami, wahai Abu Nawas, kami baru saja ditinggal mati bapak kami. Lalu beliau meninggalkan wasiat. Bapak punya 19 ekor sapi. Lalu kata bapak itu, tolong dibagi sesuai dengan wasiat. Anak pertama dapat 1/4 dari 19 ekor sapi. Lalu anak kedua dapat 1/4, anak ketiga dapat 1/5. Pesan dari orang tua dulu, sapinya dibagi, tidak boleh dipotong-potong. Jadi harus utuh dibagi. Cuma pembagiannya seperti itu. Anak yang pertama dapat 1/4 dari 19. Berapa Pak Dadang? Dapat 4 lebih. Anak kedua dapat mohon maaf, anak pertama separuh, anak yang kedua 1/4, anak yang ketiga 1/5. Artinya kalau dibagi itu pasti ada yang potong-potong itu. Bawa ke Abu Nawas yang terkenal cerdas itu. Kata Abu Nawas sambil senyum, nah itu gampang sekali. Saya di belakang rumah itu ada sapi 1 ekor. Sudah, aku ikhlaskan, gabungkan sama sapi kalian, lalu kalian bagi. Sudah, ambil, aku ikhlas. Dia ambillah sapi yang di belakang itu, lalu kemudian digabungkan. Setelah digabungkan, sekarang jumlah sapinya berapa Pak Bu? 20. Sudah, bagi, kata Abu Nawas. Anak pertama dapat setengah dari 20. Tidak ada masalah berarti. Dapat 10, tidak ada yang dipotong.
Anak yang kedua dapat 1/4 dari 20. Berarti berapa Pak? Dapat 5. Berarti tidak ada yang dipotong lagi, aman. Anak yang ketiga dapat berapa? 1/5 dari 20. Berarti berapa Pak? Dapat 4. Sudah, tidak ada satupun sapi yang dipotong. Sekarang jumlah sapinya berapa? Anak pertama dapat 10, anak yang kedua dapat 5, anak yang ketiga dapat 4. Jumlahnya berapa? Kata Abu Nawas, tolong balikkan lagi sapiku ke kandang. Jadi tolong balikkan lagi sapiku ke kandang. Jadi masalah kamu sudah selesai. Tidak ada wasiat orang tua yang tercederai. Jadi bahasanya ya pasti adalah solusi itu. Tanpa harus menyakiti misalnya kan, tanpa harus ada sesuatu yang dipotong-potong bahasa sapi tadi. Jadi tidak ada sapi-sapi yang dipotong-potong, tapi solusi betul-betul terjadi. Mudah-mudahan kalau ada masalah, ya sore hari ini juga menjadi solusi yang terbaik. Karena tidak ada yang kita perjuangkan selain Islam melalui jalur Muhammadiyah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu sedikit kultur dari saya. Mudah-mudahan ada ibrah yang bisa kita ambil bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.